Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Janta Grupo Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KAKI. Waktu itu KAKI namanya kaya, ini diganti Q jadi KQ. Bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki itu. Nah, di podcast untuk final ini, saya nggak tahu lagi untuk bahas untuk nama tuh tentang ringkas perusahaannya, tentang pemegang struktur sahamnya, asetnya, apa keuangannya. Karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tonton, silakan ditonton kembali untuk di video saya sebelumnya. Nah, dikarenakan ini saya mau bahas untuk di fokus finalnya. Ya, mungkin ada perbedaan sedikit di harganya teman-teman. Karena di harganya itu di berapa ya? 118 itu. Oke, teman-teman saja. Nah, kita lihat dulu untuk informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 450 juta lembar saham. Nah, kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali ya, yaitu 4,5 juta lot. Dari total saham dicatatkan yaitu 21,68%. Nah, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Untuk harga penawarnya itu di 118. Harga rentangnya dari 100 sampai 120. Artinya diambil di 118. Artinya mau mendekati ke harga atas dia. Jadi untuk dana deploy nanti yaitu 53 miliar. Untuk peran awal yaitu di tanggal 24 Februari sampai di tanggal 26 Februari tahun 2025. Untuk peran umum yaitu di tanggal 4 Maret sampai di tanggal 6 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 6 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Maret tahun 2025. Untuk underwriter yaitu DL, RHB Sekuritas Indonesia masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau kita lihat sih untuk underwriter-nya yaitu tetap DL ya teman-temannya yaitu LHB Sekuritas Indonesia itu. Nah, kita masuk ke untuk policy untuk kaki teman-temannya. Nah, dia ambil di harga 118. Ya, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2023 dan di tahun 2024 jika disetahunkan, kalau kita perhatikan sih untuk PBP-nya nggak jauh beda ya teman-temannya untuk di tahun 2023 dan di tahun 2024 itu sama 4 juga teman-temannya itu kalau di tahun 2023 itu 4,77 kali untuk di tahun 2024 itu PBP-nya 4,14 kali untuk poolnya 231,29% 25 kali untuk di tahun 2023 untuk di tahun 2024 kecil teman-teman 22,24 kali ya kalau kita lihat sih untuk laba bersih di tahun 2023 itu kecil banget hanya 1 miliar. Sedangkan di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 11 miliar. Itu. Untuk BP-nya di tahun 2023 24,75, untuk di tahun 2024 itu 28,50. Untuk di tahun 2023 untuk delnya 27,61%, untuk di tahun 2024 25,31%. Untuk lainnya 2,06% di tahun 2023, di tahun 2024 18,61%. Untuk EPS di tahun 2023 0,51, untuk di tahun 2024 5,31. Untuk jumlah saham yang sama 5,75 miliar. Lalu untuk ekuitasnya untuk di tahun 2023 51 miliar, untuk di tahun 2024 59 miliar. Untuk di tahun 2023 untuk laba bersihnya 1 miliar, untuk di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 11 miliar. Untuk tata hutangnya nggak jauh beda ya teman-temannya dari tahun 2003 ke tahun 2024 ya turun sedikit sih, naik sedikit sih di tahun 2024. Kalau untuk market cap-nya sama karena sama-sama di harga 118 yaitu 244,9 miliar teman-teman itu dia. Nah jadi kalau kita lihat untuk policy untuk kaki ini biasa saja teman-temannya apalagi dia di harga 4 ini itu. Oke kita lanjut lagi kesimpulan. Nah bagi teman-teman yang belum nonton untuk video saya sebelumnya ditonton dulu ya karena itu lebih lengkap teman-teman. Ya dikarenakan ini saya ambil aja untuk yang untuk nama tuh pembahasan untuk di harga untuk finalnya teman-teman. Untuk policy tadi teman-teman itu. Nah, jadi untuk kesimpulan kita yang pertama, yang seperti saya bahas di video saya sebelumnya, kinerja perusahaan saham kaki dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis dari segi pendapatannya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham kaki adalah DL. Kaki bawah IPO saham MPIX bisa satu kali arah yang cukup menarik. Nah, kalau kita lihat sih untuk LHB Sekuritas yaitu DL, di tahun 2018 arah semua ya sampai X aja 4 kali arah. Lalu di tahun 2019 itu 1 kali arah. Untuk di tahun 2020 3 kali arah. Untuk di tahun 2001 yaitu HIS sendirian aja si DL itu ngawal yaitu 1 kali arah.
Untuk di tahun 2003 CBRL 2 kali Allah. Untuk di tahun 2004 MPix 1 kali Allah. Jadi kalau kita lihat sih rata-rata semuanya itu A semua teman-teman. Nggak pernah nggak A untuk nama tuh LHB sekuritas ini yaitu DL ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih cukup menarik banget teman-teman. Ya semoga saja sih di hari pertama Allah tanpa ada goyangan sama sekali teman-teman untuk KQ ini itu. Yang keempat, IPO saham KQ ini polisnya itu tergolong biasa saja. Dan untuk harga final di 118, artinya mendekati harga atas tadi. Itu. Pastinya saham KQ ini tidak terlalu rame teman-teman, seperti mini nanti. Tapi tetap aja nanti rame, overshot nanti ya teman-teman itu. Ya kalau kita lihat sih, untuk jumlah sahamnya itu ya nggak terbanyak juga, 4,5 juta lot teman-teman. Coba kalau ada awalnya, pastinya cukup menarik banget untuk KQ ini teman-teman itu. Ya jadinya kalau saya lihat sih untuk YPCZ cocok ini teman-temannya. Nah jadi yang kelima, IPO saham KQ lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC aja. Yang penting kita cuan. Semoga saja sih di hari pertama tanpa ada goyangan, ya teman-temannya kaki ya, baik itu kaki dan juga mini. Ya jadinya cukup menarik dan juga ya agak santai kita wah, mantap juga pastinya itu. Ya kalau misalkan ada goyangan ya pasti tidak tahu cukup menarik teman-teman untuk kaki ini itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk episode finalnya. Ya, kalau saya lihat sih nggak ada nama tuh perubahan sama sekali. Hanya di harga aja sih. Ternyata ambil di harga di 118 itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.